Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri kajian Al-Qur'anul Karim dalam tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-41. Kita lanjutkan ayat yang kemarin karena pembahasannya belum selesai. Udah ketemu Pak ya? Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
hum fiha khalidun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 40 di dalam surat Al-A'raf sebelumnya, bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka sombong, maka tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ontak masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil bagi orang-orang kafir untuk bisa masuk ke dalam apa? Surga. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan begitulah kami balas orang-orang yang mujrimin, yang berdosa. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Jadi kata-kata mujrimin itu dari kata-kata jarim. Artinya apa? Perbuatan dosa, jarim. Kalau perempuannya disebut jarimah. Laki jarimun, orang yang berbuat dosa. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Untuk mereka, kata Allah SWT, neraka jahanam, mihadun, yang dihamparkan permadani dari neraka. Jadi untuk mereka dihamparkan permadani dari neraka jahanam. Tahu permadani itu ya? Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka ada selimut-selimut juga dari neraka jahanam. Jadi diselimuti neraka jahanam dan dihamparkan juga hamparan neraka jahanam. Wa kadzalika najzil zalimin, dan begitulah kami balas az-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kafir tadi yang mereka mustahil untuk masuk ke dalam surga, artinya mereka akan yang mereka sudah disediakan api neraka, yaitu neraka jahanam. Kemudian ayat itu diimbangi dengan ayat yang Allah SWT mengatakan walladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi setelah apa? Berbicara tentang orang-orang kafir yang mereka disediakan neraka jahanam, maka setelah itu Allah SWT masuk kepada walladzina amanu wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan, kami tidak akan beratkan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan wus'aha, kemampuannya. Jadi Allah SWT apa? Tidak memberatkan seseorang kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah ashabul jannah, penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada ayat sebelumnya penjelasan kita tentang bagaimana orang-orang yang kafir meninggal, ketika mereka ingin dicabut rohnya, maka datang malaikat, datang malaikat dengan wajah yang menyeramkan kepada orang-orang kafir. Sampai disebutkan saat apa? Mereka ingin dibukakan pintu langit, maka tidak ada yang mau membukakan pintu langit. Dan mereka juga tidak disambut di dalam apa? Di atas langit. Kemudian jamaah sekalian, ketika apa? Dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditanya orang-orang kafir. Jadi ketika apa? Ruhnya dikembalikan ke jasad. Jadi nanti ruhnya akan dikembalikan ke jasad dan keduanya dimasukkan kembali ke dalam kubur. Kemudian ketika dikubur, maka kedua malaikat mendudukkan orang tersebut, orang kafir. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Maka dia mengatakan, saya nggak tahu, kata orang kafir. La adri. Kemudian ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Kemudian orang kafir tadi menjawab, saya nggak tahu, la adri. Kemudian ditanya lagi, payakulani, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum,
siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Mereka juga mengatakan, haha, saya nggak tahu. Padahal itu Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nggak tahu, la adri. Fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada yang menyeru dari langit, suara ya apa? Suara yang berteriak dari langit dan mengatakan, an kadzdzaba, sungguh ente berdusta. Fa'aprisuhu minan nar, hamparkan untuk orang tersebut hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuk orang tersebut pintu neraka. Jadi kalau apa? Untuk orang kafir apa? Bukakan untuk mereka apa? Pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Kemudian datanglah kepada orang tersebut betapa panasnya api neraka terhadap apa? Orang tersebut. Kemudian wa yudayyaku alaihi qabrahu, dan disempitkan kuburnya. Jadi mereka belum masuk pintu apa? Belum masuk neraka, tapi mereka sudah apa? Sudah mendapatkan rasa neraka, panas. Kemudian disempitkan kuburnya hatta takhtalifa fihi adlauhu, sampai tulang-tulang rusuk mereka apa? Takhtalif, kalau bahasa kita apa? Pecah, patah gitu. Kenapa? Saking sempitnya gitu. Saking apa? Saking sempitnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi. Kemudian setelah itu datanglah seseorang laki-laki dengan wajah yang sangat menakutkan. Qabih, wajah yang apa? Sangat menakutkan. Qabihus thiyab, pakaian yang apa? Yang juga kotor. Lalu muntinur rih, dan juga bau yang sangat busuk. Bau bangkai yang sangat apa? Busuk. Fayaqulu abshir billadzi yasu'uka. Kemudian berita apa? Sampaikan berita bahwa dia akan apa? Datang kepada engkau, dan hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, dan inilah hari yang dimana kamu dijanjikan Allah SWT. Sehingga orang tersebut, orang kafir tadi mengatakan, man anta, siapa ente dengan wajah yang begitu apa? Menakutkan, yang jelek, yang apa? Orang takut dengan wajah kalian, yang datang dengan apa? Dengan wajah yang apa? Serem kalau bahasa kita. Tayaqulu ana amalukal khabith. Saya ini amalmu yang jelek dulu waktu apa? Jadi nanti amal seseorang itu kata apa? Pada saat dikubur akan menemani. Kalau amalnya bagus, maka akan ditemani dengan orang yang baik. Tapi kalau amalnya jelek, maka ditemani orang yang sangat menakutkan. Fayaqulu, kemudian orang kafir itu mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan hari kiamat dulu. Kenapa? Karena kalau dia apa? Udah hari kiamat dia akan masuk neraka. Ini baru apa? Baru kubur aja gitu. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis dari Barra bin Azib mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah SAW untuk datang ke seorang jenazah. Jadi lagi nengokin apa? Jenazah. Kalau bahasa kita apa? Takziah ya. Hatta idza kharaja ruhuhu, kata Rasulullah, sehingga apabila roh seseorang keluar, shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Maka setiap malaikat yang antara langit dan bumi, wa kullu malakin fis sama', dan setiap malaikat yang ada di langit, mereka mendoakan orang tersebut. Mereka apa? Mendoakan orang tersebut. Kemudian wa putihat lahu ababu sama', dan kemudian dibukakan baginya pintu langit. Tapi laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah. Tidak ada penjaga pintu kecuali mereka yad'ullaha, berdoa kepada Allah agar itu dinaikkan. Agar itu apa? Dinaikkan. Dan pada akhirnya disebutkan summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam. Kemudian setelah itu orang tersebut ditarik ruhnya, dicabut kalau bahasa kita. Ruhnya oleh malaikat, yang malaikat itu nggak mau ngelihat. Narik tapi nggak sampai apa? Sambil nggak ngelihat, nggak mau ngomong, dan apa? Nggak bicara, nggak mau dengerin. Jadi saking apa? Malaikat nggak mau ngelihat orang tersebut ketika apa? Dicabut oleh malaikat maut. Jadi malaikat itu menyaksikan, tapi malaikat yang lain apa? Nggak mau ngelihat itu. Ketika dicabut, nggak ngomong, nggak bicara, gitu. Wa fi yadihi marzabbatun, dan di tangan malaikat tadi ada cemeti, pecut, tegak pecut. Cemeti, lau duriba biha jabalun, kalau pecut cemeti tersebut dipukul ke gunung, kana turoban, sehingga gunung tersebut akan menjadi abu langsung. Jadi kalau gunung aja dicambuk oleh cemeti tadi bisa menjadi apa? Debu halus, apalagi apa? Manusia. Fayadribuhu darbatan fayasiru turoban.
kemudian dipukul lagi dengan satu pukulan maka jadi debu, kemudian Allah kembalikan lagi terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi itulah penyiksaan orang-orang yang ada di kubur. Orang-orang kafir di kubur dicemeti terus, dicambuk terus, kemudian apa? Mereka jadi debu, dikembalikan lagi jadi apa? Balik lagi, kemudian jadi debu lagi terus sampai hari kiamat. Sehingga orang tersebut berteriak, fayasihu sayhatan. Maka dia berteriak dengan teriakan yang luar biasa. Sehingga setiap apa? Makhluk itu mendengar, illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Jin dan manusia enggak dengar. Kecuali binatang bisa dengar. Makanya kadang-kadang binatang ada yang diem. Ya, ketika dikubur itu apa? Bisa jadi dia mendengar. Ayam jago itu suka mendengar. Tapi manusia enggak. Jin juga enggak. Summa yuftahu lahu babun minan nar. Kemudian dibukakanlah baginya pintu neraka dan dihamparkannya baginya hamparan dari api neraka. Dan ini adalah orang-orang kafir. Yang Allah Rasulullah SAW ceritakan bagaimana ketika mereka menghadapi kematian, sakratul maut. Bagaimana dengan orang-orang mukmin? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dari Ibnu Majah, dari hadis Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang ar-rajulus soleh, orang-orang mukmin yang soleh. Kata Rasulullah SAW, al-mayyitu tahduruhul malaikah. Orang-orang yang meninggal, malaikat akan menghadirinya. Fa idza kana ar-rajulus soleh, fa idza kana ar-rajulus soleh, apabila yang mau meninggal itu adalah laki-laki yang soleh, seorang mukmin, malaikat menghadirinya. Kemudian kata malaikat kepada laki-laki yang soleh tersebut, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tenang, yang baik, yang suci. Orang mukmin itu disebut apa? An-nafsul mutmainnah, ruh yang tenang, jiwa yang tenang, yang suci, yang baik. Kanat fil jasadit thayyib, yang berada di jasad yang baik. Jasad apa? Dari orang soleh. Ukhruji hamidah, keluarlah hai ruh dengan terpuji. Wa absyiri birauhin wa raihanin, dan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan wangi-wangian dan angin-angin yang berhembus dengan apa? Harumnya, semerbak. Wa rabbi ghairi ghadban, dan ketika keluar maka Allah tidak murka kepada kalian. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan fayuqalu, kemudian dikatakan, man hadza, siapa ini? Dzalika, jadi fayaquluna dzalika hatta yu'raja biha ila sama. Itulah orang-orang yang soleh yang akhirnya Allah angkat ke langit. Ketika angkat langit maka minta dibukakan pintu langit. Fayuqalu man hadza, ditanya dulu, siapa Anda? Siapa ini? Fayaqulu fulan, ruh yang baik. Fayuqalu, maka disambut ketika di langit, marhaban bin nafsit thayyibah, selamat datang wahai jiwa yang baik. Allati kanat fil jasadit thayyib, yang berada di jasad, di badan yang apa? Baik. Udkhuli hamidah, masuklah dengan terpuji. Wa absyiri birauhin wa rihanin, dan sampaikan berita gembira dengan kalian mendapatkan wangi-wangian dan kalian istirahat di situ. Enggak dapat apa? Enggak dapat azab, tapi apa? Kalian istirahat. Wa rabbi ghairi ghadban, dan kalian berada di Tuhan yang tidak murka pada engkau. Jadi Allah enggak murka pada mereka. Fayuqalu laha, kemudian dikatakan baginya, sampai ke langit. Kemudian apa? Dikatakan sampailah kalian ke langit yang di situ apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, wa idza kana rajulus sau, apabila laki-laki yang buruk, orang-orang yang toleh, bukan soleh tapi toleh pakai to. Jadi to itu toleh itu lawan dari soleh. Jadi laki-laki yang baik lawannya apa? Ar-rajulut toleh, laki-laki yang tidak baik itu lawannya. Dikatakan oleh malaikat, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluar kalian dari jiwa yang kotor. Kanat fil jasadil khabith, pada badan yang kotor. Keluar hai ruh yang kotor dari jasad yang kotor. Ukhruji dzamimah, keluarlah dalam keadaan tercela. Wa absyiri bihamin wa ghassaq, kalian akan mendapatkan amim. Hamim itu air yang sangat panas.
Tahu gak ter? Ter itu kan kalau umpamanya dia dibakar, mengalir dia mencair tuh. Kalau kena kulit kan luar biasa. Ini lebih panas lagi. Wa ghassak. Wa akharu fi syaklihi arwah, dan juga kalian akan juga mendapatkan yang mirip seperti itu. Hatta takhruja tsumma yu'raju ila sama, kemudian diangkat ke langit, kemudian dimintakan buka pintu langit, maka kata para malaikat, marhaban bin nafsil khabithah, selamat datang wahai jiwa yang kotor, yang berada di jasad yang kotor, irji'i dzamimah, pulanglah dalam keadaan tercela. Fa innahu la tuftah laki abwabus sama, sesungguhnya tidak akan dibukakan untuk kalian pintu-pintu langit. Jadi tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian disebutkan lagi oleh Ibnu Juraij, dibacakan ayat la tufattahu lahum abwabus sama, kalian tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Jadi mereka ditutup pintu-pintu langit untuk mereka, kemudian mereka pun dilepas di langit ke bumi, maka sampailah dia ke kubur, balik lagi ke kubur. Nah, maksudnya apa? Tidak dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan amal-amal mereka, dan juga tidak dibukakan untuk ruh-ruh mereka. Walaupun sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, artinya mustahil bagi mereka untuk masuk. Kenapa? Karena memang tidak akan dibukakan oleh para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah nasib orang-orang yang mukmin yang soleh, dan nasib orang-orang yang kafir yang poleh, yang orangnya buruk. Kemudian orang-orang yang soleh mereka dicatat dalam catatan yang namanya Illiyin, maren. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak soleh, orang-orang toleh, mereka dicatat dalam kitab sijil, tempat yang sangat rendah catatan mereka. Nah, kemudian disebutkan lagi lahum min jahannama mihadun. Mereka pun nanti di neraka jahanam akan dihamparkan dengan hamparan dari neraka jahanam. Bagaimana panasnya hamparan tersebut, permadani tersebut. Wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka diselimuti dengan selimut-selimut dari neraka jahanam. Udah hamparannya panas, selimutnya juga panas. Kita kadang-kadang masih pakai AC aja, kadang-kadang masih kepanasan, apalagi ini nggak ada AC pada saat itu. Maka kata Allah SWT, wa kadzalika najzil zalimin, dan begitulah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Nah, untuk mengimbangi ayat tadi, kan Al-Quran disampaikan dalam cara dalam keadaan keseimbangan agar orang tidak berputus asa. Wah, bagaimana kita bisa masuk surga? Sementara Allah SWT ceritakan tentang neraka saja. Maka Allah SWT ceritakan tentang orang-orang yang bisa masuk surga. Siapa mereka? Agar orang yang membacanya tidak berputus asa. Jadi ada roja, ada khauf. Khaufnya apa? Khaufnya takut kepada api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Rojanya apa? Harapannya agar Allah berikan mereka surga. Dengan cara apa? Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah. Nah, disinilah orang mukmin dalam kehidupannya hendaknya di samping dia khauf, tapi juga di sana ada roja. Jadi di samping kita ada khauf, rasa takut, tapi juga ada roja. Maka dalam rukun ibadah kan 3 ya. Pertama kita hubbullah, mencintai Allah. Kita ibadah kenapa? Karena kita cinta kepada Allah SWT. Kedua, kenapa kita ibadah? Karena kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya sekedar takut. Kenapa Anda ibadah? Saya juga di samping takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga roja, berharap agar Allah berikan surga dengan saya beribadah. Jadi saya juga berharap agar Allah berikan surga, sehingga dalam dalam kehidupan orang mukmin itu harus kadang dia khauf dan juga roja. Jadi dua hal ini harus sejalan. Kenapa? Karena kalau khauf saja akan menjadikan dia putus asa. Tapi kalau roja doang, dia nggak takut pada Allah SWT. Cuma ngarepin doang. Tapi nggak takut pada Allah SWT. Nah kan dua-duanya itu harus berjalan antara khauf dan roja. Nah di sini Allah SWT memberikan solusi bagi mereka yang beriman agar mereka tidak berputus asa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan
illa wus'aha. Dan orang-orang yang beriman, untuk mengimbangi ayat tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Orang kafir dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan, kami tidak memberatkan seseorang dari mereka illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kelapangannya dia, kemampuannya dia. Dan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penduduk surga khalidun, selama-lamanya. Ya. Jadi kalau mau bisa menjadi ashabul jannah, kalau mau menjadi ashabul jannah bukan ashabun nar, maka walladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, itu modalnya. Nah di sini Ibnu Katsir mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang yang merugi, yaitu kafir, maka digandengkan dengan menyebut halis su'ada, orang-orang yang bahagia, beruntung, dengan mengatakan walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana mereka beriman? Ai amanat qulubuhum, hati mereka beriman, wa amilus sholihati bijawarihim, dan mereka beramal soleh dengan anggotanya. Iman itu apa? Amalan hati. Amal soleh itu amalan anggota. Jadi amal soleh itu apa? Amalan anggota. Iman itu amalan apa? Hati. Jadi iman itu ada di hati, sehingga tidak kelihatan. Namanya apa? Amalan hati. Tapi amal soleh itu amalan anggota. Kita sholat itu kan amal soleh, berbuat baik. Amal soleh itu apa? Berbuat baik. Amal itu berbuat, as-soleh baik. Nah amal soleh itu adalah bijawarihim, dengan anggota mereka. Sholat, kira-kira kelihatan nggak kita sholat? Kelihatan. Oh dia jadi imam sholat. Baca Quran, kedengeran nggak? Kelihatan. Adzan, kedengeran nggak adzan? Kedengeran adzan, apalagi adzan kedengeran, harus kedengeran. Kalau nggak kedengeran bukan adzan namanya. Jadi apa? Dengan anggota mereka. Ini merupakan lawan dari orang-orang kafir. Siapa mereka kafir? Yang kufur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka sombong sehingga mereka tidak mau beramal soleh. Itu orang kafir. Kemudian wa yunabbihu ta'ala, dan Allah ingatkan ala annal iman wal amal bihi sahlun, bahwa iman dan amal itu gampang, mudah, nggak susah. Orang ketika beriman dan beramal soleh itu gampang, nggak ada yang susah. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT berupa iman dan beramal soleh itu apa? Gampang. Sehingga Allah SWT mengatakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberatkan seorang kecuali sesuai dengan wus'aha, keluasannya, kemampuannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang susah. Dan tidak ada yang berbahaya dalam diri seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa, gampang nggak? Gampang. Cuman nggak makan dari mulai apa? Subuh sampai maghrib. Kan nggak makan doang kan? Ibadahnya begitu aja. Kira-kira bahaya nggak puasa? Enggak. Bahkan kebanyakan makan justru jadi apa? Puasa. Justru apa? Kebanyakan makan itu justru apa? Bahaya. Kenapa? Asam urat naik, kolesterol tinggi, gula darah. Kenapa? Kebanyakan makan. Tapi kalau ada puasanya apa? Justru menjadi sehat. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama gampang, mudah. Karena ini bagian dari tujuan al-maqasidus syar'iyyah. Maqasidus syar'iyyah itu apa? Pertama tadriji, berangsur-angsur. Yang kedua gampang. Yang ketiga tidak memberatkan. Ghairut taklif, tidak memberatkan. Orang puasa nggak berat. Nggak ada orang gara-gara puasa mati, ada nggak? Nggak ada. Saya belum, dari mulai kecil sampai gini hari ini nggak pernah ketemu orang innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal dunia seseorang gara-gara apa? Puasa, nggak ada. Justru gara-gara dia olahraga main badminton, baru satu set duduk sambil apa? Istirahat, rebah-rebahan dikit, pas dibangunin nggak bangun-bangun. Kenapa? Olahraga tadi kan mesti sehat kan? Tapi langsung apa? Meninggal. Kenapa? Jantungnya nggak kuat katanya. Wah,
Ada aja gitu. Jadi apa? Jadi artinya apa? Ibadah itu apa? Memiliki hikmah. Pasti apa yang jadi kaidah kita, pasti setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya. Pasti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada bahayanya. Ini kaidah kita nih. Di setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada bahayanya. Ustaz, gimana kalau khamar? Memang ketika turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya tentang khamar dan maisir, judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah keduanya itu ada bahaya yang besar. Qul fihima itsmun kabir, tapi wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya, dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Bagaimana ketika dia banyak minum khamar, ususnya bengkak, terjadilah apa? Pembengkakan dalam perut. Kenapa? Kebanyakan makan apa? Minum khamar. Jadi ada apa? Bahayanya. Walaupun ada manfaat, tapi bahayanya itu lebih besar. Maka itu apa kaidah? Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT apa? Pasti di sana ada manfaat. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah SWT pasti di sana apa? Ada bahaya mudaratnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah antara laki dengan perempuan. Harus melalui jalur nikah, ikatan nikah. Tidak boleh dengan bebas siapa saja kita apa? Free sex namanya. Kenapa? Karena kalau terjadi free sex akan terjadi banyak penyakit. Allah berikan fitrah laki dengan perempuan. Perempuan suka laki. Tapi ketika terjadi penyelewengan saja dan maka akan terjadi kerusakan penyakit. Apa yang disebut dengan apa? HIV, AIDS. HIV itu apa? Virus ya, HIV. AIDS apa ya HIV itu? AIDS itu akibat intim dengan sejenis. AIDS pakai S ya. Jadi AIDS itu apa? Akibat intim dengan sejenis. Terjadilah penyakit nanah di kemaluannya. Dan itu luar biasa. Jadi apa yang Allah larang itu apa? Pasti bahaya. Makanya kenapa kaum Nabi Lut ketika merajalelanya apa? Kaum Sodomi mereka apa? Melakukan hubungan antara laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan, lalu Allah gulingkan mereka. Sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kata Allah SWT kepada kaum Lut dalam Al-Quran ini, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi yang atas di balik bawah dan yang bawah dibalik ke atas, dibalik buminya itu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu dari neraka sijil, hangus mereka. Makanya perbuatan itu dikenal dengan perbuatan kaum Sodomi, sesuai dengan nama tempatnya. Sekarang udah mulai lagi di Indonesia ada orang yang ingin mengkampanyekan bagaimana apa? Indahnya kawin sejenis. Padahal justru merusak moral. Pertama, kalau dia kawin sejenis nggak punya keturunan, padahal kita nikah dalam rangka untuk bisa apa? Mempunyai keturunan. Yang kedua, berbahaya. Kenapa? Bukan tempatnya dimasukin. Yang tempatnya itu keluar kotoran dimasukin, kan jadi penyakit. Dan itu yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, kecuali umat kaum Lut. Dan itu juga yang tidak pernah dilakukan oleh binatang. Kira-kira binatang kemarin nih Idul Adha, pernah nggak lihat kambing jantan sama jantan nyeredeng aja? Kan nggak. Kambing betina sama betina nggak. Pasti jantan sama betina ada nyeredeng. Gitu. Artinya kambing aja, sapi aja tahu siapa apa lawannya. Ini manusia nggak tahu. Ya, makanya itu apa? Balhum adallu. Ulaika kal an'am
mereka itu layaknya seperti binatang. Manusia yang seperti itu apa? Seperti binatang. Enggak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih jelek, lebih buruk dari binatang. Binatang dia emang enggak punya otak, enggak punya akal. Enggak punya akal, bukan otak. Otaknya ada tapi akalnya enggak ada. Kan otak kambing enggak ada yang makan di otak kambing, tapi akalnya enggak ada. Dia biasa begitu. Tapi kalau manusia kan sudah diberikan perangkat akal. Kalau nggak dipakai juga berarti dia lebih apa? Lebih sadis, lebih jelek, lebih buruk, lebih sesat dari apa? Binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah semuanya mudah. Oh, saya nggak bisa sholat diri, boleh sambil duduk. Saya nggak bisa duduk, kenapa apa? Boleh berbaring, karena saya sakit keras berbaring. Oh, saya nggak bisa sama sekali, itu disolatin nanti. Kenapa? Orang sakit masih bisa sholat walaupun sambil berbaring. Semampunya. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya apa? Kalau kita melakukan ini semampu kita, nggak boleh di apa? Kalau bahasa kita betul banget gitu. Harus begini, harus enggak. Ada jalan keluarnya gitu. Oh, saya musafir, nggak bisa sholat apa-apa, 2 rakaat qashar. Oh, saya sibuk di perjalanan nggak bisa. Boleh ada jamak takdim atau jamak takhir, lihat aja kondisinya. Oh, saya di bulan Ramadan sakit, kenapa apa? Bulan Ramadan saya harus puasa, enggak. Boleh di hari-hari yang lain. Jadi ada jalan keluarnya gitu. Cuman masalahnya kita kadang-kadang suka ngenteng-ngentengin hukum. Udah Pak ada jalan keluarnya, tetap aja kita nggak melakukannya gitu. Oh, saya nggak boleh kena air nih, kenapa? Kalau kena air kata dokter kulit saya apa? Menggigil, akhirnya apa? Terjadi bintik-bintik. Boleh tayamum. Bayangkan itu. Jadi semuanya ada jalan keluarnya. Karena ada jalan keluar, maka disitulah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak beratkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah manusia, kemampuan manusia. Jadi enggak harus kalau bahasa dipaksain harus semuanya. Sampai dalam sebuah riwayat hadis ketika sahabat masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid maka di situ ada satu tali diikat dari satu tiang ke tiang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapa ini yang ikat?" Ummu Salamah. Untuk apa diikat? Agar kalau dia sholat nggak bisa diri, diikat badannya, ditahan dengan apa tali tersebut. Kata Rasulullah, buka. Sholli qaiman, sholatlah dalam kalian. Sholli qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau nggak bisa diri, wa ala faqaidan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Wa illam tastati, kalau nggak bisa duduk, wa ala jambin, boleh sambil berbaring. Artinya Pak, ada solusinya, nggak harus dipaksakan harus begini. Puasa juga kalau kita lagi sakit keras, harus puasa, ini kan bulan Ramadan, kalau enggak boleh hari-hari yang lain. Boleh hari-hari apa? Yang lain. Itulah Islam mengajarkan kita. Kenapa? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Karena ayat ini menjelaskan kata apa? Kata Ibnu Katsir, wa yunabbihu ta'ala, Allah SWT mengingatkan di sini ala annal imana wal amala bihi sahlun, bahwa iman dan amal itu sahlun, gampang, mudah. Sholat, siapa aja bisa gak melakukannya sholat? Bisa. Puasa, siapa aja bisa ibadah itu. Jadi gampang gitu. Haji makanya jika mampu. Bayangkan itu, jika mampu. Itu pun diperintahkan seumur hidup cuma sekali. Bayangkan kalau apa? Ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ayuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahajju. Hai segenap manusia, ketika Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Kemudian ada yang bertanya di antara sahabat, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Sampai 3 kali diajukan pertanyaan. Lalu kata Rasulullah, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku mengatakan ya, saya kalian akan diwajibkan dalam setiap tahun dan pasti kalian tidak akan mampu.
Jangankan setiap tahun wajib apa? Haji. Seumur hidup juga apa? Kadang-kadang masih apa? Luar biasa kan gitu. Makanya disitulah keindahan Islam. Dilihat zakat kalau dia punya harta, kalau sudah wahul, kalau ada nisab. Jadi apa? Ada jalan keluarnya dan sesuai dengan kemampuannya. Ini saja jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi pada ayat yang ke-42. Bagaimana nanti orang di surga. Akan disampaikan bagaimana Pak? Mereka di surga, ini pada ayat yang ke-42. Insya Allah SWT berikan kita kesehatan dan panjang umur dalam rangka untuk taat kepada Allah SWT. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.